Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai konsep Al-Quran tentang pendapatan dan kesejahteraan yang terdapat dalam mata kuliah Tafsir Maudhui dari kelas EKIS 4C. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 2410081. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas materi mengenai pengertian pendapatan, macam-macam pendapatan, dan pembagian pendapatan. Perkenalkan, nama saya Andi Puput Purnamasari dengan NIM 20040410070. Yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, distribusi pendapatan dalam Islam, dan pengertian kesejahteraan. Saya pemateri ketiga akan membahas mengenai kesejahteraan masyarakat berdasarkan penafsiran para mufasir terhadap Quran Surah Al-An'am, Al-A'raf, dan An-Nur, hakikat kesejahteraan masyarakat, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan, dan pendapatan dari kekayaan. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 299 tersirat tentang pendapatan yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan vagina harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan alas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan atau profit. Adapun macam-macam pendapatan. Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapatan berupa uang adalah semua penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi. Yang kedua, pendapatan berupa barang adalah semua pendapatan yang sifatnya reguler dan diterimakan dalam bentuk barang. Yang ketiga, lain-lain penerimaan uang dan barang. Penerimaan ini misalnya penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian dan warisan, penagihan, piutang, dan lain-lain. Dan pendapatan. Pembagian pendapatan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapatan pokok. Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima. Pendapatan ini dari pekerjaan utama yang bersifat rutin. Yang kedua, pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan. Yang ketiga, pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang. Pendapatan bukan dari usaha. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari tiap-tiap individu dari bekerja atau berusaha yang dapat berupa uang, barang, dan lain-lain penerimaan. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan? Jadi, faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu yang pertama, kesempatan kerja yang tersedia semakin banyak. Kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari kerja tersebut. Jadi, yang kedua, kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang dapat akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. Yang ketiga, motivasi. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh. Jadi semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang akan didapatkan. Yang
keempat yaitu keuletan, bekerja. Jadi pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan, maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan. Yang kelima, banyak sedikitnya modal yang digunakan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat mempengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh. Yang keenam yaitu modal atau kapital. Dalam pengertian ekonomi umum, mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin-mesin, alat perkakas, dan barang produktif lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Jadi, distribusi pendapatan menurut ahli ekonomi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen atau penghasil atau konsumen atau pemakai yang membutuhkannya. Pengertian distribusi pendapatan tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut dalam Islam. Kekayaan pendapatan harus didistribusikan secara merata untuk mencapai keadilan distribusi dan sosial ekonomi yang didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap kesadaran kemanusiaan. Perbedaan dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosial ekonomi dan distribusi yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen yang spiritual terhadap kesadaran kemanusiaan. Ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok. Jadi dalam Islam itu, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecakupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan distribusi kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Jadi distribusi dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Sedekah di sini bukan berarti sedekah dalam bahasa Indonesia, karena sedekah dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Jadi sedekah wajibah yaitu yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban yang khusus dikenakan bagi orang muslim. Sedangkan sedekah nafilah yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesejahteraan masyarakat. Jadi, sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada situasi aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga hidup sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahir dan batin. Dalam KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan menurut Charles Horton, masyarakat adalah suatu yang menyeluruh, yang mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis atau fungsional. Dan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpengaruhnya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah tangga yang layak, tercakupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesejahteraan yang murah dan berkualitasnya, atau kondisi di mana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu, dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Kesejahteraan masyarakat berdasarkan penafsiran pada mufasir terhadap Quran Surah Al-An'am, Al-A'raf, dan An-Nur. Al-Margi menjelaskan bahwa keamanan adalah keamanan dari azab Allah yang menimpa kepada orang yang beriman dan ibadahnya diridhoi oleh Allah, yakni sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesaliman yang besar, yaitu mempersekutukannya hanya bagi merekalah tanpa yang lainnya keamanan kekekalan di negeri azab.
sedangkan di balik itu mereka berada antara harap dan cemas. Ringkasnya, yaitu untuk meraih kesejahteraan, maka seseorang harus tetap menjaga keimanannya dan tidak mencampurkannya dengan kesyirikan. Sedangkan Quraisy Shihab dalam tafsirannya menjelaskan, jika kata sulum pada ayat ini dipahami dalam arti syirik, maka keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari siksa duniawi yang memunahkan orang-orang durhaka dan dari siksa ukrawi, yaitu kekekalan di neraka. Jika kata sulum dipahami dalam segala macam dosa, maka tentu saja keamanan yang dimaksud adalah kesejahteraan hidup duniawi dan keberkahannya, serta kebahagiaan ukrawi dengan peringkat sangat tinggi di akhirat nanti. Hakikat kesejahteraan masyarakat. Hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang atau kelompok yang hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa yang akan datang. Sedangkan bersedih ialah kegelisahan. Kegelisahan menyangkut sesuatu yang pernah terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, Allah telah memerintahkan beberapa hal dalam Quran surah Al-An'am, Al-A'raf, dan An-Nur, yaitu yang pertama, beriman dan tidak saling. Imam menurut batasan syara ialah memadukan ucapan dengan pengakuan hati dan perilaku. Dengan kata lain, perkataan mengikrarkan dengan lidah akan kebenaran Islam, membenarkan yang diikrarkan itu dengan hati dan tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari dalam bentuk amal perbuatan. Dan yang kedua yaitu mengerjakan amal saleh. Menurut Quraisy Shihab, amal saleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada akibat pekerjaan tersebut suatu mudarat, kerusakan, atau dengan dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kita lihat dalam Al-Quran, indikator kesejahteraan dari masa ke masa hingga saat ini tidak mengalami perubahan. Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam banyak surat, diantaranya surat Quraisy ayat 3 dan 4. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan ada 3, yaitu yang pertama menyembah Tuhan, pemilik, dan yang kedua menghilangkan lapar, yang ketiga menghilangkan rasa takut. Di dalam Al-Quran, menurut Asep Usman Ismail, masyarakat yang sejahtera dinamakan Al-Muflihun. Secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikator masyarakat sejahtera yaitu mereka yang beriman, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai konsep Al-Quran tentang pendapatan dan kesejahteraan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Untuk mendukung kami, kalian bisa like, komen video ini dan share ke teman kalian, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.